time we've no control if the sky is pink and white. Menurut WHO, prevalensi anemia di dunia ada sekitar 1,32 miliar jiwa atau sekitar 25% dari total populasi dunia, di mana angka tertinggi terdapat di benua Afrika yaitu sebanyak 44,4%, disusul oleh benua Asia yaitu sekitar 25-33%, dan angka yang terendah terdapat di benua Amerika yaitu sekitar 7,6%. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih banyak sekali terjadi di Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa itu anemia? Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar sel darah merah atau kadar hemoglobin di dalam tubuh lebih rendah daripada batas normalnya. Anemia bisa terjadi pada wanita jika kadar hemoglobinnya itu kurang dari 12 gram per desiliter, dan juga pada pria anemia bisa terjadi jika kadar hemoglobinnya itu kurang dari 13 gram per desiliter. Apa sih faktor penyebab utama anemia itu? Faktor yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan tentang gizi dan anemia. Yang kedua yaitu pola makan yang buruk. Yang ketiga yaitu menstruasi yang tidak teratur sehingga darah yang di dalam tubuh keluar berlebih dan cadangan Fe di dalam tubuh berkurang. Yang keempat yaitu status gizi yang rendah. Yang kelima yaitu kebiasaan mengonsumsi teh atau kopi setelah makan. Yang keenam yaitu kurangnya mengonsumsi TTD. Yang ketujuh yaitu faktor sosial ekonomi. Terdapat kelompok rentan yang paling tinggi resikonya terkena anemia, yaitu yang pertama terdapat remaja putri, yang kedua terdapat lansia, yang ketiga terdapat ibu hamil, yang keempat terdapat balita dan anak-anak, dan yang terakhir terdapat wanita usia subur. Kelima kelompok rentan tersebut memiliki resiko tertinggi karena peningkatan penyerapan zat besi di dalam tubuh, kehilangan darah yang cukup banyak, dan juga gangguan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Yang selanjutnya ada dampak dari anemia. Yang pertama ada penurunan kapasitas oksigen. Kadar hemoglobin yang rendah ini mengakibatkan tubuh tidak dapat mengalirkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua ada penurunan kualitas hidup. Anemia pada populasi lanjut usia ini sering dikaitkan dengan penurunan mobilitas. Di antaranya ada sering jatuh, kelelahan kronis, dan ketergantungan pada orang lain. Yang ketiga ada anemia pada ibu hamil. Ini meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, dan komplikasi pada ibu. Teman-teman tahu nggak mitos mengenai ibu hamil yang nggak boleh makan ikan atau telur karena takut air ketubannya bau amis? Dan masih banyak loh ibu hamil yang mempercayai mitos tersebut. Faktanya, anemia dapat dicegah tidak hanya mengonsumsi obat tablet tambah darah, tetapi juga dengan mengonsumsi makanan sumber zat besi atau Fe. Fe ini terbagi menjadi dua, yaitu Fe heme dan Fe non heme. Fe heme ini berasal dari makanan hewani seperti daging, hati, dan ikan. Sedangkan Fe non heme berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Fe heme ini lebih mudah diserap sebanyak 20-30%, sedangkan Fe non heme hanya sebanyak 1-6%. Nah, vitamin C ini dapat mempercepat penyerapan zat besi. Vitamin C membantu mengubah Fe atau Fe3+ menjadi Fero Fe2+. Untuk menangani anemia terdapat berbagai upaya. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan asam folat. Yang kedua, konsumsi suplemen zat besi dan asam folat. Dan yang terakhir adalah edukasi gizi baik dari